Adam dari channel World Proven adalah seorang pria yang gemar menjelajahi dunia, mencari tempat-tempat paling aneh dan berbahaya untuk memahami sejarahnya, lalu membagikannya di channel YouTube. Biasanya, ia menjelajahi bangunan terbengkalai, mendaki hutan, atau berkemah di lokasi terpencil. Namun, kali ini, ia memilih sebuah tempat yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Hutan Aokigahara yang dikenal sebagai hutan menghabisi diri di Jepang. Begitu ia turun dari bus Shinjuku, suasana langsung berubah. I took the blue line from my Shinjuku bus. They really drop you in the middle of nowhere. But this is the Aokigahara Forest. Hutan ini seolah memiliki aura yang berbeda, membuat langkah Adam terasa semakin berat. Perjalanan hampir 3 jam itu membawanya ke sebuah dunia lain, sunyi, dingin, dan penuh bisikan yang tidak terlihat. Adam tahu betul bahwa hutan ini berbahaya. Banyak yang tersesat dan tidak pernah kembali. Forest because it's super easy to get lost in there. Tanahnya berupa batuan vulkanik yang bisa mengganggu perangkat elektronik. Kompasnya untungnya masih berfungsi, tapi rasa takut tersesat tetap menghantui. That's one of the problems with the forest is it kind of sucks people in because it's super dense. Its bedding is volcanic rock that kind of messes with your devices. It shouldn't if I'm holding it though. Apparently my compass still works, but I don't want to get lost. It's a pretty big area. Setelah berjalan jauh, ia mendirikan tenda di tempat yang benar-benar terpencil. Tidak ada jejak manusia, tidak ada tanda kehidupan, hanya sunyi yang membuat suasana semakin tegang. I've walked kilometer west, kilometer north, kilometer east, and a kilometer south. Nothing. No trails, no nothing. So I'm at least a kilometer from everything. I'm about 4 or 5 kilometers from the entrance. I think I'm gonna be here. It's almost 7, so I've been in the forest for about 4 hours now. A few things I've learned. It's very peaceful. It's very quiet. And I don't know if that's the volcanic base or if it's the position of the forest. It's also... Adam mencatat bahwa ia sudah 4 jam berada di dalam hutan. Awalnya, ia merasa damai. Tapi semakin lama, ketenangan itu berubah menjadi tidak nyaman. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Saat menjelajah sebentar, Adam menemukan barang-barang yang membuat darahnya berdesir. What do we got? I don't know what that is. Hair styling gel. Why the frig is there hairstyling gel? Like, what the hell is this doing? A bra. Someone's bra. It's a bra. That's someone's pants. Like, what the F? Alright, that's pretty creepy. Benda-benda pribadi yang jelas milik seseorang. Mengapa ada di sini? Apakah pemiliknya masih hidup atau sudah menjadi bagian dari kisah kelam di hutan ini? Pikiran itu membuat Adam merinding. Ia kembali ke tenda dengan perasaan gelisah. Malam pun akhirnya turun. Hutan semakin gelap, semakin sunyi, dan semakin menekan. Adam duduk di dalam tenda, memikirkan barang-barang yang ia temukan. Lalu tiba-tiba, This is of course after finding the woman's clothing. I still think it's just a creepy forest, but what I don't get it, and I've been thinking about this. Why would she bring hairspray
a mirror. I mean, these are things that people use to look good, right? Care about your appearance and purse and things. If you're planning on killing yourself, do you need hairspray to make sure your hair looks good if you're planning on killing yourself in a forest? And again, there's no playful light on harming yourself. There's nothing cool or good about that. It's tragic. I'm just thinking. I just heard something. Suara samar, seperti ada sesuatu di luar. Ia ragu, mungkin hanya imajinasinya. Tapi saat ia keluar dan berjalan dengan lampu ponsel, suara itu terdengar lagi. Kali ini jelas, suara tangisan. Ya, tangisan seorang wanita. And I'm gonna turn the light on my phone. And we're gonna go for a walk. Oh. Every time I go north, I get super lost. And there's no reason for it. I do straight lines. But at this time of the night, after seeing a dress and a bra, forget it. I have my limits to what I'm willing to deal with. I don't know what's back. Keep going. Because of more or less. Who's that? Sounded like somebody crying. So it's about 10 in Aokigahara Forest. I heard somebody sobbing. Definitely, 100%. I was walking, and it was a girl sobbing, but it was far away and like echoey. Like it was echoing, like she was in a cave. So I figured, I'm not somebody that believes in the supernatural, so it was just a girl crying. Anyways, I'm listening. I'll probably go out one more time and then get some sleep. Suara itu terdengar jauh, bergema seperti dari dalam goa. Di sini saya akan mencoba memutar kembali dan dengarkan baik-baik. Who's that? Adam berhenti, tubuhnya kaku. Ia bukan orang yang percaya pada hal gaib, tapi suara itu nyata. Tangisan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Di hutan lain, mungkin itu adalah tanda seseorang yang sedang tersesat. Tapi di hutan ini, tangisan bisa saja berarti sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Adam mencoba mendekat, tapi setiap langkah terasa salah. Hutan seakan menyesatkannya, membuat arah menjadi kabur. Ia tahu jika terlalu jauh dari tenda, ia mungkin tidak akan pernah kembali. Namun suara itu terus terdengar, lirih dan penuh kesedihan. Bayangkan di tengah hutan yang terkenal sebagai tempat mengakhiri hidup, mendengar suara seorang wanita menangis. Apakah itu benar manusia? Atau itu adalah sesuatu yang benar-benar berbeda, yang sedang terjebak selamanya di dalam hutan ini? Adam akhirnya memutuskan kembali ke tenda. Dan malam itu, ia hampir tidak bisa tidur, dihantui oleh suara tangisan yang terus menggema di kepalanya. Untungnya ia berhasil keluar dari hutan keesokan harinya.
Tapi tidak semua orang seberuntung dia. Banyak yang masuk ke hutan Aokigahara dan tidak pernah keluar lagi. Genya Straponov adalah seorang YouTuber asal Rusia yang terkenal suka menjelajah tempat-tempat berbahaya, mulai dari bangunan terbengkalai, hutan gelap, bahkan menara radio yang menjulang tinggi. Ia sering melakukan hal-hal gila demi konten, memanjat gedung tua, berdiri di puncak menara, dan merekam semuanya untuk ditunjukkan kepada penontonnya. Biasanya semua itu terlihat seperti kesenangan semata, sebuah petualangan yang penuh adrenalin. Tapi kali ini, apa yang ia alami hampir berakhir dengan tragedi. Привет, короче, сегодня идем в лес с Саней, с Славой и со мной, короче. Куда мы идем, короче, объясни. Короче, достаточно интересное место, в котором достаточно хороший сохран. И, в принципе, что мы там можем увидеть? Мы там можем увидеть такую мини-чернобыльскую зону отчуждения. Она чем-то напоминает чернобыльскую зону отчуждения тем, что там остались детские качели. Карусель. Genya bersama teman-temannya memutuskan untuk menjelajahi sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan setelah bencana Chernobyl. Lokasi itu tersembunyi jauh di dalam hutan, seakan terkubur oleh waktu. Perjalanan menuju ke sana tidaklah mudah. Mereka harus berjalan cukup jauh, menembus pepohonan yang rapat, hingga akhirnya menemukan gerbang masuk yang sudah berkarat. Я вам покажу карусель. Главное, чтобы на меня сейчас собаки не напали. Одному, потому что ходить такое себе. Вот он. Saat mereka melangkah masuk, suasana langsung berubah. Tempat itu benar-benar mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada suara manusia. Hanya kesunyian yang menekan. Seolah-olah dunia telah melupakan keberadaan lokasi itu. Di dalamnya, mereka menemukan sisa-sisa masa lalu. Sebuah komedi putar yang sudah berkarat, kolam renang yang kosong dan ditutupi lumut. Semua dibiarkan membusuk sejak pertama kali ditinggalkan. Mereka terus menjelajah, masuk ke bangunan-bangunan tua yang rapuh. Tapi tiba-tiba dari luar terdengar suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Но может быть, там просто написано последняя дата 2002. Внимание, время пользования телефоном. Лол, время пользования телефоном было с 4 до 6. Лол. Ой, еще одна комната. Какая-то фигня тут разбросана, колбы. Битые, все. Шкафчики. Прикольно. Когда-то тут кто-то жил. Чё? Она это бабка. Саня, веткой не дай мне в глаз, пожалуйста. Да нет. Неплохо. Побег от первого лица без стабилизации, это жестко. Seorang pria berteriak marah. Suaranya menggema di antara pepohonan. Awalnya mereka mengira itu hanya orang iseng atau penjaga tua. Mereka bisa saja langsung kabur dan meninggalkan tempat itu. Namun apa yang terjadi berikutnya membuat mereka berlari secepat mungkin. Не знаю, она сказала, ну-ка быстро валим отсюда, а то я сейчас вам... Ох, а вот теперь бежим быстрее. Тихо, Саня. Pria itu mulai menembaki mereka. Dentuman senjata memecah kesunyian hutan, membuat suasana berubah menjadi mimpi buruk. Mereka berlari panik ke segala arah, mencoba mencari jalan keluar. Tidak masuk akal, tempat itu jelas-jelas sudah terbengkalai. Tidak ada tanda siapapun yang tinggal di sana. Apakah pria itu seorang penjaga atau seseorang yang sengaja bersembunyi di lokasi itu? Sulit dipercaya karena apa yang bisa dicuri dari tempat yang sudah hancur dan berkarat.
Namun, satu hal pasti, mereka berhadapan dengan seseorang yang memegang senjata. Tidak bisa diprediksi, dan itu adalah kombinasi yang sangat berbahaya. Mereka terus berlari, hingga akhirnya ketika mereka menoleh ke belakang, sosok pria itu sudah tidak terlihat lagi. Tapi rasa takut tetap menghantui mereka. Pengalaman itu bukan sekedar petualangan biasa. Itu adalah momen di mana mereka benar-benar menyadari betapa tipisnya batas antara hidup dan mati. Dan jujur saja, apa yang mereka alami benar-benar menguaukan. Action Kid adalah seorang pria yang suka menjelajahi dunia. Ia membuat channelnya untuk satu alasan: berjalan, merekam, dan menunjukkan tempat-tempat yang ia kunjungi. Setiap hari, ia mengunggah video dirinya berjalan melewati taman, lingkungan sekitar, dan area kota. Hanya dia dengan kamera, tanpa banyak bicara, sekedar berjalan dan merekam. Ya, kedengarannya sangat sederhana bukan? Tapi kali ini, langkahnya akan membawanya ke sesuatu yang jauh lebih menegangkan. Perjalanan malam di area Rumble Central Park. Sebuah keputusan yang tampak sepele, tapi hampir saja menjadi akhir yang tidak ia harapkan. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Jalan setapak yang ia lalui begitu sepi, bahkan terlalu sepi. Udara dingin malam menusuk kulit, dan setiap langkah terdengar jelas di antara pepohonan. Semakin ia berjalan, semakin terasa ada sesuatu yang tidak wajar. Beberapa menit kemudian, ia melihat sebuah bangunan kayu tua. Di sanalah ia melihat sosok seseorang. Seorang pria berdiri diam di dalam gelap, tidak berkata apa-apa, hanya menatap. Action Kid mencoba melewatinya meski bulu kuduknya berdiri. Tidak terjadi apa-apa, ya tepatnya untuk saat itu. Ia terus berjalan, kamera tetap merekam, tapi suasana semakin mencekam. Taman yang biasanya terasa damai kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Bayangan pepohonan tampak seperti sosok-sosok yang sedang mengintai. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang. Sekitar 7 orang berdiri bersama di dalam gelap, seolah sedang bersembunyi. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia sempat berpikir untuk berbalik arah, tapi ia sadar bahwa itu justru bisa menarik perhatian. Jadi ia menundukkan arah senternya dan mencoba melangkah perlahan melewati mereka. Namun salah satu dari mereka terlihat keluar dari kelompok dan berjalan ke arah dirinya. No, I'm not. I don't know where I am. What? Can you turn that on now? Yeah, sure. Fucking light you off. Oh my god. Wow, this is scary. This is scary. Action Kid semakin gugup. Ia tahu satu gerakan salah bisa membuat keadaan menjadi berbahaya. Kelompok itu jelas tidak ingin terlihat. Ia mencoba terus berjalan. Tubuhnya gemetar. Beberapa saat kemudian, ia mencoba menyalakan senternya lagi. Okay, I'm
scared now. Who would be wandering here? I'll just do the lowest setting. I can't see a thing, guys. Seseorang kembali berteriak agar ia mematikan senternya. Gelap semakin menelan dirinya. Ia tidak tahu siapa orang-orang itu, tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tapi nalurinya berkata, segeralah lari. Ia mematikan senter, mempercepat langkah, dan berusaha keluar dari sana secepat mungkin. Bayangan mereka tetap ada di belakang. Suara samar terdengar, tapi ia tidak berani menoleh. Kemungkinan besar orang-orang itu sedang melakukan sesuatu yang ilegal. Ya, semacam narkoboy atau hal lain yang tidak ingin diketahui orang. Dan berada di tempat gelap seperti itu membuat mereka lebih mudah menargetkan seseorang. Action Kid tahu jika ia berhenti atau ragu, mungkin ia tidak akan pernah keluar dari taman itu. Central Park memang indah di siang hari, tapi setelah gelap, ia berubah menjadi labirin bayangan. Catatan serangan dan perampokan di sana sangat sering terjadi. Dan kini kita tahu, terkadang langkah kecil bisa membawa kita ke dalam sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Pada tahun 2007, sebuah rekaman misterius muncul dari Dudley Town, Connecticut. Sebuah pemukiman tua yang telah lama ditinggalkan, kini ditutup rapat dan dilarang untuk umum. Tempat ini bukan sekedar desa kosong. Selama bertahun-tahun, namanya menjadi legenda kelam. Sering disebut sebagai salah satu lokasi paling berhantu di Amerika. Sebagian orang bahkan percaya bahwa tanah ini terkutuk. Catatan sejarah menyebutkan bahwa wilayah ini pernah memiliki arti penting bagi bangsa Mohawk, menambah lapisan misteri yang membuat siapapun merinding hanya dengan mendengar namanya. Meski ada larangan keras dan peringatan yang jelas, rasa penasaran manusia selalu lebih kuat. Orang-orang tetap mencoba masuk, berharap merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam kasus ini, seorang pemilik tanah di sekitar hutan mulai melihat sesuatu yang cukup aneh. Sebuah bayangan gelap yang muncul berulang kali di antara pepohonan. Merasa terganggu, ia mencoba memasang kamera menghadap hutan. Namun, apa yang terekam kemudian menyebar cepat di internet, memicu spekulasi, teori, dan ketakutan. Hi, it's me again. I'm just calling just to let you know. I've seen that thing again. I'm in the backyard. I've got the camera on. I'm trying to capture it. I don't know what it is, but I'm going to see if I can get it. Anyway, give me a call when you get this message. Bye. No, what is that? No way. No. Yeah, it's me. I've just seen that thing. I've actually got it on camera. I'll show you when you get home. Give me a call as soon as you get this message. Suara panik itu menambah kesan nyata bahwa ada sesuatu yang benar-benar terjadi.
Dan jangan lupa, hutan ini memang terkenal sebagai tempat berhantu. Setelah rekaman itu muncul, kabarnya dikirimkan ke Institute of Forensic Parapsikologi untuk dianalisis. Para spesialis meninjau rekaman itu dengan sangat teliti, dan hasil akhirnya tidak dapat dijelaskan. Diskusi online di internet pun segera meledak. Banyak penonton setuju bahwa rekaman itu bisa menjadi bukti nyata dari aktivitas paranormal. Sekilas rekaman itu memang terlihat sangat meyakinkan. Bayangan gelap itu bergerak dengan cara yang tidak masuk akal, seolah bukan manusia, bukan hewan, juga bukan asap. Namun seperti biasa, pertanyaan besar tetap menggantung. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis teori kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Maafkan Mimin karena kemarin-kemarin Mimin menghilang. Baiklah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.